Yo, what's up, my man? Jadi hari ini kita bakal nge-review project saya nih, projectku. Jadi projectnya tuh ESP32. Oh, ini LCD-nya lepas dulu, jelek. ESP32 ini ku pakein sensor suhu dan kelembapan. Jadi nanti tuh ini datanya dikirim ke MQTT. Setelah itu dikirim ke MIT App Inventor. Nah, kita review dulu aja ya. Nanti kalau misal videonya agak rame, kita buat tutorialnya dari nol. Oke? Langsung saja aja. Oke, jadi ini tampilan dari MIT ku ya. Cukup simple karena ya cuman kayak gini aja. Terus kita review bloknya. Oke, di sini blok 1 button 1 di sini fungsinya tuh untuk mengkonekkan ke broker ini mqtt-dashboard.com. Lalu ini adalah klienku, klien ID ku. Nah, klien ID itu nggak boleh sama ya teman-teman, harus berbeda. Terus di sini keep alive-nya aku setting 9999 karena biar agak lama dia nge-connect-nya, biar nggak mudah terputus. Terus di sini connect clean session-nya true. Kenapa? Karena kita akan menghapus chat pesan-pesan lama dan memulainya lagi dengan pesan-pesan baru biar bersih gitu. Terus di sini ketika ada perubahan koneksi ya, saat koneksi terhubung, dia akan mensubscribe topik ini yang udah aku isi nih. Nah, QoS-nya aku pakai 0. Kenapa pakai 0? Karena lebih optimal aja kalau pakai 0. Kalau misal pakai 1 atau 2 itu kurang optimal. Kenapa? Karena dia menyimpan data-datanya. Kalau ini kan dia menampilkan pesan baru, terus yang paling bawah tuh terhapus gitu. Jadi lebih enteng gitu. Terus set labelnya hijau, terus background colornya maksudnya label 1 teksnya connect, terus backgroundnya hijau, udah gitu aja. Begitu juga kayak yang bawah ini. Kalau disconnect itu tulisannya disconnect, terus backgroundnya merah, terus ya ini canvasnya hitam. Terus di sini aku juga nambahin tombol buat disconnect, ini tombol 2. Jadi kalau ditekan dia bakal ngedisconnect dari MQTT-nya. Oke. Kemudian di sini kita mau review yang sebelahnya. Oke, di sini ada blok pemrosesan atau pengolahan datanya. Jadi dia akan mengambil pesan dari topik yang ada di MQTT ini. Nah, jadi pesannya itu kan dari ESP ini. ESP ini tuh hasilnya ada dua tuh, kelembapan sama suhu. Jadi kita butuh split text untuk memisahkan dua data tersebut, dipisahkan dengan koma. Jadi di sini variabel SH aku isi dengan indeks 1 yang dimana itu adalah dari suhu, hasil dari suhu. Terus di sini variabel kelembapan aku kasih indeks 2 atau ya data dari pembacaan kelembapan dari si ini ESP32. Nah, terus setelah itu hasilnya tuh akan ku munculin di label ini, label 3 dan label 5 tuh. Nah, terus di sini kita masih butuh yang namanya replace all text. Pokoknya blok inilah. Jadi blok ini tuh untuk mengolah lagi. Dia untuk memfilter, menghilangkan karakter-karakter aneh yang nantinya bisa sulit dibaca oleh logika ini. Nah, jadi di sini tuh dia untuk menghapus kayak titik, koma atau karakter-karakter aneh yang dikirim dari ESP ini. Nah, ini compare text global hasil kalau lebih dari 32 maka suhu lab panas. Kenapa kok aku pakai compare text? Karena di sini tuh yang dikirim ke sini, dikirim ke MQTT itu tipe datanya string. Jadi meskipun dia bentuknya angka, itu dibacanya tuh tetap string atau teks. Makanya dia pakai compare text. Terus di sini aku nambahin lagi, kalau misal panas tuh dia akan bakalan muncul notifikasi sama memunculkan alarm nih, notifikasi. Terus ini kalau misal
di bawah 31 atau 31 ke bawah suhu lab normal, atau background color dari kanvas satunya biru. Terus ini di label 7-nya suhu lab normal gitu. Oke, jadi ini program dari si ESP32. Nah, yang pertama ini ada library-nya. Jadi singkatnya library-nya itu tuh digunakan untuk komunikasi antar komponennya ya. Jadi seperti DHT ini, library DHT ini digunakan untuk komunikasi si DHT dengan si ESP32, dan ini juga MQTT untuk berkomunikasi dengan si ESP32. Di sini ada beberapa variabel dengan tipe data karakter dan integer. Jadi tipe data char ini untuk menyimpan beberapa ya. Di sini seperti SSID dan password untuk menyimpan server, MQTT-nya dan topiknya. Nah, di sini konstanta integer digunakan untuk menyimpan MQTT portnya. Nah, di sini ada juga variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan pin. Jadi seperti ini, pinnya itu aku taruh di nomor 4. Ya, seperti lampu-lampu ini juga. Terus di sini juga ada deklarasi tipe DHT-nya. Di sini berhubung aku pakai DHT11, jadi pakai tipe DHT11. Oke. Sekarang kita langsung ke ininya aja ya. Langsung ke fungsi koneksi wifi. Atau kita mau bahas ini dulu nih. Nah nih, ini kan pin mode untuk variabel-variabel LED tadi aku jadiin output. Nah, di sini berhubung program pertamanya itu masih belum terhubung dengan MQTT maupun WiFi, jadi indikatornya menunjukkan ke LED merah saja. Oke, jadi ini setup koneksi WiFi-nya. Nah, jadi kalau dia masih belum menghubungkan ke WiFi, dia akan menampilkan ini ke serial print. Nah, ini Wi-Fi disconnect, terus true. Ini tuh artinya sebelum dia connect ke WiFi-nya, dia tuh memastikan dulu kalau WiFi-nya tuh benar-benar sudah terputus dan benar-benar sudah bersih gitu. Kita percepat aja ya biar nggak terlalu lama ini videonya. Nah, ini kalau misal Wi-Fi-nya masih belum connect sebanyak 20 percobaan, maka dia akan berhenti terhubung tuh. Dia akan menampilkan LED kuningnya mati, jadi LED merahnya menyala dan menampilkan serial print gagal connect. Nah, kalau udah connect, dia akan menampilkan serial print Wi-Fi terhubung dan memberikan indikator LED kuning menyala seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi reconnect dari si MQTT-nya. Oke, jadi pas dia mau menghubung ya seperti WiFi tadi, dia akan menampilkan serial print ini, dan ini merupakan client ID si ESP ku. Nah, jadi kalau udah berhasil terhubung, dia akan menampilkan serial print ini, lalu indikatornya akan hijau dan merah ini mati. Nah, kalau gagal, ini dia akan menampilkan gagal dan RC itu kesalahannya apa. Nanti biasanya muncul RC 2 atau RC 5 itu ada maknanya sendiri-sendiri. Nah, terus di sini ada fungsi untuk reconnect otomatis ke MQTT. Kalau misalnya MQTT-nya terputus, nanti dia otomatis connect gitu. Nih, programnya seperti ini. Oke, jadi ini fungsi dari mengirim data dari si DHT-nya ya. Oke, mungkin udah ini aja
nggak usah terlalu detail, takutnya terlalu panjang nanti videonya. Mungkin kita mau coba aja langsung ESP nya ya. Oke baik, ini kita akan demokan. Coba. Oke connect. Nah sudah tertampil ya. Suhunya 30 derajat dan kelembapan 75 RH. 75.000 RH. Oke. Ini coba kita mau tes fungsinya dulu nih. Kita coba kasih suhu yang agak panas. Korek mana? Korek. Oke, ini dia koreknya ya. Tapi ini dia ngirim datanya agak delay ya tadi, soalnya aku setting pengiriman datanya 5 detik. Takutnya nanti kalau terlalu sering bisa error atau bisa reconnect terus dia MQTT-nya. Tuh, langsung suhu ruangan Anda meningkat. Konfir, ini soalnya dia ngirim terus jadi muncul terus dia. Oke, sekian aja dari video review project hari ini. Misal kalau ini nanti agak rame, kita bakal bedah lagi. Pokoknya kita akan bahas detail dari mulai merangkainya, dari mulai itu semua. Soalnya kalau mau aku jadiin full itu durasi terlalu panjang. Oke, sekian, terima kasih.